Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, tidak semua orang lahir dari keluarga berada. Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang ideal. Tapi seringkali, dalam satu keluarga, Allah memilih satu orang untuk menjadi titik balik. Satu orang yang doanya lebih panjang. Satu orang yang tangisnya lebih khusyuk. Satu orang yang tekadnya lebih kuat. Bisa jadi, orang itu adalah kamu. Berikut tanda-tandanya. Kamu punya keresahan yang berbeda. Saat yang lain merasa hidup begini saja sudah cukup, kamu justru merasa ada yang belum selesai. Ada yang harus diperbaiki. Ada yang tidak boleh dibiarkan terus seperti ini. Hati kecilmu menolak untuk nyaman dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Kamu tidak bisa tenang melihat keadaan keluargamu berjalan tanpa perubahan. Ada dorongan kuat dalam dirimu yang sulit dijelaskan. Seolah ada suara yang terus berkata, harus ada yang berubah. Kamu gelisah melihat orang tuamu lelah bekerja setiap hari. Gelisah melihat ibu yang diam-diam menyimpan capeknya. Gelisah melihat ayah yang tetap tersenyum meski beban hidup begitu berat. Dan anehnya, keresahan itu tidak membuatmu lari, justru membuatmu ingin bertanggung jawab. Kamu mulai berpikir lebih jauh dari usiamu, mulai memikirkan masa depan keluarga. Bukan hanya kesenangan sesaat. Ketika teman-temanmu sibuk menikmati hidup tanpa banyak beban pikiran, kamu justru sering termenung memikirkan bagaimana caranya memperbaiki keadaan. Kamu ingin belajar lebih giat, ingin bekerja lebih keras, ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan untuk pamer, tapi untuk membahagiakan mereka yang telah berjuang membesarkanmu. Dan ketahuilah, keresahan seperti itu bukan kebetulan. Tidak semua orang memilikinya. Banyak yang bisa hidup tanpa merasa perlu berubah. Banyak yang bisa nyaman dalam keterbatasan tanpa keinginan memperbaiki. Tapi, jika hatimu tidak bisa diam, jika jiwamu terus merasa terpanggil untuk naik kelas dan membawa keluargamu ikut naik, itu bukan sekadar ambisi, itu adalah panggilan. Panggilan untuk menjadi titik balik. Panggilan untuk menjadi pembeda. Panggilan untuk menjadi orang yang Allah siapkan mengangkat derajat keluarganya. Karena seringkali, perubahan besar dalam sebuah keluarga dimulai dari satu hati yang tidak bisa lagi menerima keadaan apa adanya. Dan bisa jadi hati itu adalah hatimu. Kamu sering merasa paling berat ujiannya. Entah mengapa, sejak dulu hidupmu terasa seperti tidak pernah benar-benar ringan. Saat orang lain terlihat berjalan dengan langkah yang mulus, kamu justru harus melewati jalan yang menanjak, licin, dan penuh ketidakpastian. Masalah datang bukan satu-satu, tapi seperti bergantian menguji batas kesabaranmu. Ketika satu persoalan selesai, belum sempat kamu bernapas lega, persoalan lain sudah menunggu di depan. Dan dalam diam, kamu pernah bertanya, kenapa harus aku? Kenapa rasanya hidupku lebih sulit? Kadang, kamu merasa kurang dipahami. Niat baikmu tidak selalu dianggap baik. Usahamu tidak selalu dihargai. Bahkan mungkin kamu pernah diremehkan oleh orang yang seharusnya mendukungmu. Dibanding-bandingkan, dikecilkan mimpinya, dianggap terlalu tinggi. Berharap luka-luka itu tidak terlihat oleh banyak orang. Tapi kamu merasakannya setiap hari. Namun yang menarik adalah ini. Setiap kali kamu jatuh, kamu tidak pernah benar-benar berhenti. Kamu boleh lelah, tapi tidak menyerah. Kamu boleh menangis, tapi tetap bangkit. Ada sesuatu dalam dirimu yang menolak untuk hancur. Seolah ada kekuatan yang tidak terlihat, yang terus menarikmu kembali berdiri. Itulah tanda bahwa kamu sedang dibentuk. Tidak semua orang sanggup menanggung ujian berat. Tidak semua orang diberi porsi beban yang sama. Allah tidak pernah salah dalam menakar. Jika bebanmu terasa besar, itu karena kapasitas yang sedang dibangun dalam dirimu juga besar. Orang yang akan mengangkat derajat keluarganya tidak dibesarkan oleh kenyamanan. Ia ditempa oleh tekanan. Ia dibentuk oleh kegagalan. Ia dilatih oleh penolakan. Seperti besi yang harus masuk ke dalam api agar menjadi baja yang kuat. Begitu pula dirimu. Setiap rasa kecewa memperluas dadamu. Setiap penghinaan menguatkan mentalmu. Setiap air mata melatih keteguhanmu. Tanpa kamu sadari, kamu sedang naik level. Bukan hanya secara dunia, tapi secara jiwa. Lihatlah bagaimana Allah membentuk para hamba pilihannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibesarkan dalam kemewahan. Beliau merasakan kehilangan sejak kecil, ditinggalkan ayah, lalu ibu, lalu kakek. Hidup sederhana, bahkan sering ditolak dan disakiti oleh kaumnya sendiri. Namun justru dari ujian itulah lahir pribadi yang paling kokoh, paling sabar, paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Begitu juga Nabi Yusuf. Ia tidak langsung diangkat menjadi mulia. Ia harus merasakan pengkhianatan saudara-saudaranya. Dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara bertahun-tahun tanpa kesalahan. Tapi semua proses itu
bukan untuk menghancurkannya. Semua itu untuk mempersiapkannya menjadi pemimpin besar yang akhirnya bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga keluarganya. Ujian bukan tanda Allah jauh. Justru seringkali, ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan peran yang lebih besar untukmu. Karena orang yang akan menjadi tulang punggung keluarganya harus memiliki hati yang luas, pikiran yang matang, dan mental yang tidak mudah runtuh. Dan itu tidak lahir dari hidup yang selalu dimudahkan. Maka jika hari ini kamu merasa paling berat bebannya, paling sering disalahpahami, paling sering berjuang tanpa tepuk tangan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup tidak adil. Bisa jadi kamu sedang ditempa untuk sesuatu yang besar. Bisa jadi kamu sedang dilatih untuk menjadi kuat sebelum diberi amanah yang lebih tinggi. Bisa jadi, semua berat yang kamu rasakan hari ini adalah proses agar suatu hari nanti, kamu mampu berdiri tegak dan mengangkat keluargamu bersamamu. Karena tidak semua orang diuji untuk dijatuhkan. Sebagian diuji untuk dinaikkan derajatnya. Kamu punya impian besar yang tidak dimiliki lingkunganmu. Di saat orang-orang di sekitarmu merasa cukup dengan hidup yang biasa, hatimu justru menolak untuk berhenti di situ. Kamu tidak puas hanya sekadar bertahan. Kamu ingin berkembang, kamu ingin naik kelas, kamu ingin keluargamu merasakan kehidupan yang lebih baik. Bukan untuk pamer, bukan untuk gengsi, tapi karena hatimu tidak rela melihat keadaan terus seperti ini. Seringkali mimpimu terasa terlalu tinggi bagi orang lain. Kamu pernah dibilang terlalu ambisius, terlalu berangan-angan, bahkan mungkin dianggap tidak tahu diri. Lingkunganmu mungkin terbiasa dengan batasan-batasan yang tidak tertulis. Kita memang begini, dari dulu keluarga kita seperti ini, atau jangan bermimpi terlalu jauh. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tapi perlahan bisa membunuh keberanian. Namun anehnya, setiap kali kamu mencoba mengecilkan mimpimu agar terlihat realistis, hatimu justru terasa sesak. Seolah ada yang memberontak di dalam diri. Seolah ada suara yang berkata, kamu diciptakan untuk lebih dari ini. Itu bukan kesombongan, itu visi. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk melihat kemungkinan yang lebih besar dari keadaannya. Tidak semua orang diberi keberanian untuk membayangkan masa depan yang berbeda dari masa lalunya. Jika kamu memiliki gambaran hidup yang lebih luas dari realitas yang kamu jalani hari ini, itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah potensi yang Allah titipkan. Orang yang akan mengangkat derajat keluarganya, biasanya adalah orang yang berani memutus pola lama. Ia tidak menyalahkan masa lalu, tapi ia juga tidak mau terkurung di dalamnya. Ia menghormati asal-usulnya, namun ia memilih untuk memperluas batasnya. Ia sadar bahwa takdir bukan hanya diwarisi, tapi juga bisa diperjuangkan. Dan mimpi besar selalu datang bersama rasa takut. Kamu takut gagal, takut tidak didukung, takut dianggap aneh. Tapi meski takut, kamu tetap berjalan. Meski ragu, kamu tetap mencoba. Itu tanda bahwa mimpimu bukan sekadar hayalan sesaat. Itu panggilan yang terus mengetuk. Allah sering menanamkan visi besar di hati seseorang sebelum dia mengubah realitasnya. Seperti mimpi kecil Nabi Yusuf di masa mudanya, yang belum dipahami siapapun saat itu. Mimpi itu terlihat mustahil, tapi justru mimpi itulah yang menjadi isyarat masa depan yang Allah siapkan. Begitu pula denganmu. Jika kamu sering membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk orang tuamu, jika kamu ingin melihat keluargamu tersenyum karena keberhasilanmu, jika kamu ingin memutus rantai kesulitan yang sudah lama berlangsung, itu bukan sekadar keinginan biasa. Itu bisa jadi visi yang ditanamkan agar kamu bergerak. Karena perubahan dalam satu keluarga seringkali dimulai dari satu orang yang berani bermimpi lebih besar daripada keadaannya. Dan mungkin orang itu adalah kamu. Kamu tidak tega melihat orang tuamu susah. Setiap kali melihat garis lelah di wajah mereka, ada sesuatu yang menusuk hatimu. Kamu mungkin tidak selalu mengungkapkannya, tapi dalam diam, kamu memperhatikan. Cara ayahmu tetap tersenyum, meski pundaknya berat. Cara ibumu menyembunyikan capeknya, agar anak-anaknya tetap merasa cukup. Hal-hal kecil yang mungkin orang lain anggap biasa, bagimu terasa besar. Kamu tidak bisa menikmati kesenangan sepenuhnya ketika tahu orang tuamu masih berjuang keras. Ada rasa tanggung jawab yang tumbuh perlahan dalam dirimu. Bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh, tapi karena hatimu sendiri yang tidak rela. Saat orang lain berdoa untuk kesuksesan pribadinya, doamu seringkali menyebut nama ayah dan ibumu lebih dulu. Kamu membayangkan suatu hari mereka bisa istirahat dengan tenang, tidak lagi memikirkan biaya ini dan itu, tidak lagi memendam kekhawatiran tentang masa depan anak-anaknya. Dan tanpa kamu sadari, itulah salah satu tanda hati yang dipilih. Tidak semua orang memiliki sensitivitas seperti itu. Ada yang tumbuh tanpa benar-benar peduli. Ada yang fokus pada dirinya sendiri. Tapi, jika hatimu mudah teriris melihat perjuangan orang tuamu,
Jika kamu merasa ingin menjadi alasan mereka tersenyum bangga, itu bukan hal kecil. Dalam ajaran Islam, ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, bahwa ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Artinya, keberkahan hidup seringkali mengalir melalui bakti yang tulus. Bisa jadi, jalanmu untuk diangkat derajatnya bukan hanya lewat kerja keras, tapi lewat doa-doa orang tua yang kau bahagiakan. Karena ketika hati orang tua luluh dalam doa, langit pun terbuka. Perasaan tidak tega itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Itu tanda bahwa jiwamu hidup, bahwa kamu tidak hanya ingin berhasil untuk dirimu sendiri, tapi untuk mereka yang telah mengorbankan segalanya untukmu. Dan seringkali, Allah mengangkat satu anak dalam sebuah keluarga karena baktinya, karena tanggung jawabnya, karena air matanya saat mendoakan kedua orang tuanya. Maka jika hari ini hatimu selalu tergerak setiap melihat mereka berjuang, jika kamu berjanji dalam diam bahwa suatu hari mereka akan merasakan hasil dari usahamu, jangan anggap itu perasaan biasa. Itu bisa jadi adalah pintu keberkahan terbesar dalam hidupmu. Itu bisa jadi alasan Allah memilihmu untuk mengangkat derajat keluargamu melalui cinta dan bakti yang tulus. Kamu mulai memperbaiki diri, bukan menyalahkan keadaan. Di saat banyak orang sibuk mencari kambing hitam atas kegagalannya, kamu justru memilih bercermin. Kamu sadar, mungkin keadaan memang tidak selalu adil. Mungkin kamu tidak lahir dengan fasilitas terbaik. Mungkin kamu tidak mendapat dukungan penuh. Tapi kamu juga sadar satu hal, mengeluh tidak akan mengubah apapun. Dan sejak saat itu, kamu mulai mengambil tanggung jawab. Kamu mulai belajar lebih serius, mulai menjaga pergaulan, mulai memperbaiki akhlak, mulai mengatur waktu, mungkin pelan, mungkin sering jatuh bangun, tapi kamu bergerak. Kamu tidak lagi menunggu keadaan berubah dulu baru bertindak. Kamu memilih berubah dulu, meski keadaan belum mendukung. Itulah mental orang yang akan diangkat. Karena perubahan dalam keluarga tidak dimulai dari menyalahkan masa lalu. Ia dimulai dari satu orang yang berkata, cukup, aku yang akan memperbaiki ini. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan dendam, tapi dengan kesadaran. Kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu berhenti meratapi apa yang tidak kamu punya. Kamu fokus membangun apa yang bisa kamu bangun. Kamu sadar bahwa luka masa lalu tidak boleh menjadi alasan untuk menghancurkan masa depan. Dan disitulah kedewasaanmu tumbuh. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Prinsip ini bukan sekadar ayat yang dibaca, tapi hukum kehidupan. Ketika kamu mulai memperbaiki kualitas imanmu, cara berpikirmu, kebiasaanmu, lingkaran pertemananmu, perlahan arah hidupmu ikut berubah. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya sepanjang hidupnya. Ia tidak menghabiskan waktu untuk menyimpan dendam. Ia memperbaiki dirinya dimanapun ia berada. Bahkan di dalam penjara, ia tetap menjaga akhlaknya, tetap membantu orang lain, tetap berbuat baik, hingga akhirnya Allah sendiri yang mengangkat derajatnya. Itulah rahasia besar. Orang yang fokus memperbaiki diri akan diangkat tanpa perlu menjatuhkan orang lain. Jika hari ini kamu lebih memilih belajar daripada mengeluh, lebih memilih bangkit daripada menyalahkan, lebih memilih memperbaiki akhlak daripada membalas perlakuan buruk, itu tanda kedewasaan yang tidak dimiliki semua orang. Dan bisa jadi justru karena sikap itulah Allah melihatmu layak untuk memikul peran besar. Peran untuk menjadi titik balik. Peran untuk mengangkat derajat keluargamu. Bukan hanya dengan harta, tapi dengan kualitas diri. Karena pada akhirnya, yang mengangkat keluarga bukan sekadar uang tapi karakter, bukan sekadar jabatan, tapi integritas, dan kamu sedang membangunnya. Kamu sering merasa sendirian dalam perjuangan, bukan karena tidak punya keluarga, bukan karena tidak punya teman, tapi karena tidak semua orang benar-benar memahami apa yang sedang kamu pikirkan dan perjuangkan. Kamu membawa visi yang belum terlihat hasilnya. Kamu memendam tekad yang belum semua orang percaya, dan itu membuatmu terasa berbeda. Saat kamu mulai berubah, tidak semua orang langsung mendukung. Ada yang meremehkan, ada yang tersenyum tipis seolah berkata, nanti juga kembali seperti dulu. Ada yang tidak mengatakan apa-apa, tapi dari caranya memandangmu kamu tahu, mereka ragu. Dan keraguan itu kadang lebih menyakitkan daripada hinaan. Kamu ingin menjelaskan, tapi lelah jika harus terus membuktikan. Kamu ingin dimengerti, tapi sadar tidak semua orang punya sudut pandang yang sama. Akhirnya, kamu memilih diam. Kamu memilih bekerja dalam sunyi. Kamu memilih berproses tanpa banyak bicara. Dan disitulah rasa sepi itu datang. Sepi ketika kamu harus mengambil keputusan besar sendirian. Sepi ketika kamu menahan tangis agar tidak terlihat lemah. Sepi ketika kamu ingin menyerah, tapi tidak tahu harus bersandar ke siapa. Kamu terlihat kuat di luar,
tapi di dalam ada pergulatan panjang yang tidak semua orang tahu. Namun justru dalam kesendirian itulah karaktermu ditempa. Allah sering melatih hambanya dalam ruang sunyi sebelum mengangkatnya ke ruang yang luas. Karena orang yang akan memikul tanggung jawab besar harus kuat berdiri sendiri. Ia tidak boleh runtuh hanya karena tidak ada tepuk tangan. Ia tidak boleh berhenti hanya karena tidak ada yang memuji. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim berdiri sendirian melawan keyakinan kaumnya. Bahkan ayahnya sendiri tidak mendukungnya. Ia dianggap aneh. Ia dianggap salah. Ia bahkan dibakar hidup-hidup. Tapi dari kesendirian itulah lahir keteguhan luar biasa yang membuat namanya dimuliakan sepanjang zaman. Begitu pula Nabi Muhammad di awal dakwahnya. Yang pertama mempercayainya hanya sedikit. Ia dicemooh, dihina, bahkan disakiti oleh kaumnya sendiri. Tapi beliau tetap berjalan, tetap menyampaikan kebenaran meski jumlah yang percaya masih sangat kecil. Perubahan besar memang sering dimulai dari satu orang yang berani berdiri sendirian. Kesendirian bukan berarti kamu lemah. Kadang itu tanda bahwa kamu sedang dipisahkan dari kebisingan agar fokus pada misi. Kamu sedang diajari untuk bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada validasi manusia. Kamu sedang dilatih agar kuat karena prinsip, bukan karena pujian. Dan percayalah, fase ini tidak selamanya. Suatu hari nanti, orang-orang yang dulu meragukanmu akan mulai memahami. Orang-orang yang dulu tidak melihat potensimu akan mulai menyadari. Tapi sebelum hari itu datang, kamu harus lulus dari ujian kesendirian ini. Karena orang yang akan mengangkat derajat keluarganya tidak boleh rapuh oleh opini. Ia tidak boleh kehilangan arah hanya karena komentar. Ia harus memiliki keyakinan yang lebih kuat dari keraguan orang lain. Jika hari ini kamu merasa seperti berjalan sendirian, jika kamu merasa visimu terlalu besar untuk dipahami lingkunganmu, jika kamu merasa berbeda, bahkan di tengah keluargamu sendiri, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak cocok dimanapun. Bisa jadi kamu memang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak biasa. Bisa jadi kamu sedang dibentuk menjadi pemimpin dalam keluargamu. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan pada manusia agar kelak, saat kamu diangkat, kamu tetap rendah hati. Karena sebelum seseorang mengangkat banyak orang, ia harus kuat berdiri sendirian. Dan mungkin kesendirian yang kamu rasakan hari ini, bukan tanda kamu ditinggalkan, tapi tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan. Hatimu lembut dan mudah tersentuh oleh nasihat. Di saat sebagian orang mendengar ayat hanya sebagai suara, kamu merasakannya sebagai panggilan. Ketika lantunan ayat dibacakan, dadamu terasa sesak. Bukan karena sedih semata, tapi karena ada sesuatu yang disentuh di dalam sana. Seolah ada bagian dari jiwamu yang dibangunkan. Kamu mungkin tidak selalu konsisten. Imanmu naik turun. Kadang kamu lalai. Kadang kamu terjatuh dalam kesalahan yang sama. Tapi setiap kali diingatkan, kamu tidak melawan, kamu tidak marah, kamu tidak merasa terganggu. Justru kamu merasa tertampar, lalu ingin berubah. Dan itu tanda yang sangat mahal. Karena di zaman ini, hati yang lembut adalah nikmat yang jarang disadari. Ada orang yang sudah terlalu sering berbuat salah sampai hatinya tidak lagi merasa bersalah. Ada yang terlalu sering mendengar kebenaran, sampai tidak lagi merasa tergugah. Ada yang terlalu lama hidup dalam kelalaian, sampai nasihat terdengar seperti angin lalu. Tapi kamu berbeda. Ketika mendengar tentang kematian, kamu merenung. Ketika mendengar tentang surga dan neraka, kamu membayangkan dirimu. Ketika mendengar tentang bakti kepada orang tua, kamu langsung teringat wajah ayah dan ibumu. Hatimu masih hidup. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa hati bisa menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dari itu. Dan hati yang keras sulit menerima cahaya. Tapi hati yang lembut seperti tanah yang subur, ketika ditanamkan kebaikan, ia tumbuh. Ketika disiram nasihat, ia berkembang. Dan orang yang akan mengangkat derajat keluarganya harus memiliki hati yang hidup. Karena perjalanan mengangkat keluarga bukan perjalanan yang pendek. Ia penuh ujian, penuh godaan. Ketika nanti kamu diberi rezeki lebih, kamu akan diuji dengan kesombongan. Ketika kamu diberi posisi, kamu akan diuji dengan kekuasaan. Ketika kamu diberi pengaruh, kamu akan diuji dengan popularitas. Jika hatimu keras, kamu bisa lupa diri. Jika hatimu mati, kamu bisa lupa asal-usul. Jika hatimu kosong, kamu bisa lupa tujuan. Tapi jika hatimu lembut, kamu akan selalu kembali. Kelembutan hati membuatmu mudah menangis dalam doa. Membuatmu sadar bahwa semua ini bukan karena hebatmu, tapi karena rahmat Allah. Membuatmu tetap rendah hati, meski suatu hari nanti, kamu berada di atas. Lihatlah para sahabat Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai sosok yang sangat lembut hatinya. Ia sering menangis ketika membaca Al-Quran. Ia bukan orang paling keras, tapi justru kelembutan itulah yang membuatnya menjadi pemimpin yang penuh kasih
dan kebijaksanaan. Begitu juga Umar bin Khattab, meski dikenal tegas, hatinya sangat mudah tersentuh oleh ayat Allah. Ia bisa gemetar ketika diingatkan tentang tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kelembutan hati bukan tanda kelemahan. Itu tanda kesadaran. Itu tanda iman masih bernapas. Dan mungkin itulah yang sedang Allah jaga dalam dirimu. Karena untuk mengangkat derajat keluarga, kamu tidak hanya butuh uang, tidak hanya butuh kecerdasan, tidak hanya butuh relasi. Kamu butuh hati yang takut pada Allah. Hati yang tidak ingin sukses dengan cara haram. Hati yang tetap ingat akhirat meski dunia mulai terbuka lebar. Bisa jadi Allah belum memberimu semua yang kamu minta sekarang, karena Dia sedang memastikan hatimu siap. Sedang memastikan bahwa ketika kamu diangkat, kamu tidak berubah menjadi orang yang melupakan sujud-sujud lamanya. Jika hari ini kamu masih mudah tersentuh, jika kamu masih merasa bersalah ketika berbuat dosa, jika kamu masih ingin berubah setiap kali diingatkan, jangan pernah anggap itu biasa. Itu adalah penjagaan. Itu adalah rahmat. Itu adalah tanda bahwa Allah masih menginginkanmu dekat. Dan ketika Allah menginginkan seseorang dekat dengannya, seringkali itu pertanda bahwa Dia sedang menyiapkan kebaikan yang besar untuknya. Mungkin bukan hanya untukmu, tapi untuk keluargamu, untuk generasi setelahmu. Karena satu hati yang hidup bisa menjadi sebab turunnya keberkahan dalam satu rumah. Satu anak yang soleh bisa menjadi cahaya bagi orang tuanya. Satu jiwa yang dekat dengan Allah bisa mengangkat derajat seluruh keluarganya. Dan bisa jadi hati lembut yang kamu miliki hari ini adalah bukti bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk itu. Maka sekarang coba kamu renungkan. Jika kamu punya keresahan yang berbeda, jika kamu merasa paling berat ujiannya, jika kamu punya mimpi yang lebih besar dari keadaanmu, jika kamu tidak tega melihat orang tuamu susah, jika kamu memilih memperbaiki diri daripada menyalahkan, jika kamu sering merasa sendirian dalam perjuangan, dan jika hatimu masih lembut ketika diingatkan, itu bukan kebetulan. Tidak semua orang diberi tanda-tanda itu. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi titik balik. Dalam setiap keluarga, seringkali Allah memilih satu orang untuk memutus rantai kesulitan. Satu orang untuk mengangkat martabat, satu orang untuk menjadi cahaya. Dan orang itu biasanya tidak lahir dalam kemudahan. Ia lahir dalam tekanan. Ia tumbuh dalam ujian. Ia ditempa dalam kesendirian. Bisa jadi orang itu adalah kamu. Jangan remehkan prosesmu. Jangan hina langkah kecilmu. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena mungkin hari ini kamu masih berjuang dalam diam. Masih belajar dalam sunyi, masih menangis dalam doa yang tidak diketahui siapapun. Tapi langit mencatat semuanya. Dan ketika waktunya tiba, Allah mampu mengangkatmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Bukan hanya mengubah hidupmu, tapi juga kehidupan keluargamu. Menghapus air mata orang tuamu. Mengganti lelah mereka dengan senyum bangga. Mengubah cerita keluargamu selamanya. Tetap kuat, tetap rendah hati, tetap dekat dengan Allah. Karena orang yang dipilih untuk mengangkat derajat keluarganya bukan yang paling cepat berhasil, tapi yang paling sabar dalam prosesnya. Dan jika hatimu bergetar saat mendengar ini, mungkin itu karena panggilan itu memang sedang ditujukan kepadamu.